26 Agustus 2021. Tuhan perlindunganku. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saat ini kita berada di masa-masa yang sulit dan mencekam. Pandemi virus COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia tak kunjung usai, bahkan semakin mewabah. Seseorang pernah berkata demikian, saat ini yang kita bisa lakukan hanya mengikuti aturan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan, memproteksi diri sendiri dan selebihnya berserah pada kehendak Tuhan atas hidup kita. Pemazmur telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika musuh menyerang hidup mereka. Benteng yang tinggi dan kokoh sebagai tempat perlindungan ketika musuh menyerang tidak cukup menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Karena semua itu adalah buatan tangan manusia yang masih bisa hancur. Ya, tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung di dunia ini selain berlindung kepada Allah. Sejatinya tempat perlindungan anak-anak Tuhan adalah Tuhan sendiri. Saat kita menghadapi kesesakan karena sakit penyakit yang mengancam hidup kita, persoalan datang silih berganti, malapetaka dan masalah ekonomi yang ikut merongrong kelangsungan hidup kita. Ingatlah bahwa kita memiliki seorang penolong. Jika bangsa Israel pernah diluputkan Tuhan dari bahaya musuh, sakit penyakit maupun kesulitan hidup, Tuhan yang sama juga tidak akan membiarkan kita. Hal ini dan untuk selamanya, hari ini dan untuk selamanya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan percaya, sebab hanya Tuhan yang mampu menjamin keamanan, ketenangan, dan kelangsungan hidup kita. Khawatir, takut, dan cemas itu tidak akan pernah membawa kebaikan dalam hidup kita, tetapi perlindungan dari Tuhan sungguh sangat terbukti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 46. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Almot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dalam dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman Allah, Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan, semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah, Yakub. Mazmur 38-39. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dalam rahim, ketika aku membuat alam awam
menjadi ketika aku membuat awan menjadi pakaian dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat di sini. Disinilah gelombang-gelombangmu dan congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Aku memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan padanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaulah yang turun dan sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus dan tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapa yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mitakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk serta pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat hitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, ketika debu membengku menjadi logam tuang dan gumpalan tanah berlekat-lekat? Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi buru gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-ngamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulatnya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak menertawakan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumput dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan
mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dan dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkan kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya ke tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi unta, bahwa telur itu dapat terpijak-pijak dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan. Ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan peke. Oleh pengertian mukah burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan, atau perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak gunung batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-ngamati. Anak-anaknya menghirup tanah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kamu menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sadar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami juga.
bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amsal 20 ayat 1-10. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pembantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berkah dalam